Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, karena kita selalu mendapatkan kenikmatan, baik itu kesehatan, keimanan, dan ketakwaan. Dalam kesehatan, alhamdulillah kita sampai hari ini masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan di tahun ini. Dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Yang kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah selalu mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Kalau kita berbicara Lailatul Qadar, maka sebagian ulama menerangkan bahwa turunnya malam Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Di 10 hari yang terakhir, maka di 10 hari yang terakhir ini mari kita meningkatkan amal ibadah kita, amal kebaikan kita, baik itu ibadah yang berupa sholat tarawih, yang berupa sholat tahajud, ya, membaca Al-Quran, terus yang jelas berpuasa, ya. Jadi tidak hanya berpuasa saja, tapi malamnya kita bersujud kepada Allah. Ya. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita di 10 hari yang terakhir. Karena apa? Umat Islam pasti mengharapkan dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena apa? Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar sama saja dia beribadah hampir 80 tahun lebih karena 1000 bulan. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, yang dimana hadis ini adalah hadis sahih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah ara'aitu in alimtu ayya lailatin Lailatul Qadri ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah bercerita. Bagaimana cerita Sayyidah Aisyah? Ia pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ya Rasulullah," itu pertanyaan Sayyidah Aisyah, "bagaimana pendapatmu jika aku mengerti sebuah malam, yakni malam Lailatul Qadar?" Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, menanyakan pendapat Nabi ketika beliau
menjumpai yang namanya malam Lailatul Qadar. Ini sungguh menarik sekali. Kalau kita ingin mau menggagas, kita mau mengkaji. Ini sebuah hadis menerangkan ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar, doa apa yang harus kita panjatkan? Amalan apa yang harus kita panjatkan? Lantas baginda Nabi menjawab. Apa jawaban baginda Nabi? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Itu jawaban baginda Nabi. Kita disuruh untuk berdoa. Baginda Nabi mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah untuk berdoa. Doanya tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Itulah jawaban baginda Nabi kepada Sayyidah Aisyah ketika Sayyidah Aisyah bertanya kepada baginda Nabi ketika dia menjumpai malam Lailatul Qadar, apa yang harus dia lakukan, yakni untuk berdoa. Maka dengan hadis ini kita ambil kesimpulan, di malam-malam terakhir, 10 hari terakhir, kita harus memperbanyak amaliyah ibadah kita. Kalau pagi jelas kita berpuasa. Kalau malam sholat tarawih. Selain itu kita tingkatkan sholat tahajud, kita tingkatkan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Membaca Al-Quran, mari kita hatamkan. Selain itu, habis sholat isya, habis sholat apapun kita berdoa. Tidak hanya sholat fardu saja di malam-malam terakhir, tapi sholat sunnah kita berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Doa ini yang diajarkan baginda Nabi. Ada sebagian ulama mengatakan di hari yang ke-10, 10 hari terakhir, mari kita memperbanyak doa itu yang diajarkan baginda Nabi. Dengan demikian, semoga dengan kita selalu berdoa seperti itu, memohon kepada Allah, meningkatkan amal ibadah kita, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dengan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, sungguh beruntung orang tersebut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan untaian hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, kita menambah pengalaman kita, menambah wawasan kita, dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi menjelang 10 hari yang terakhir dalam ibadah bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.